Sangat beruntunglah orang-orang yang mengenal usaha dakwah. Lebih beruntung lagi yang istiqomah di dalam usaha ini. Tetapi paling beruntung adalah mereka yang mati di dalam usaha dakwah ini. Orang yang tidak mendapat tiruan dari ulama ahli dakwah, bagaimana ia akan mendapat yang asli? Sedangkan ulama dalam usaha ini duplikat dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sibukkan diri kamu dalam keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak, engkau juga sibuk, tapi tidak dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Bersusah payahlah untuk mencari keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak, engkau juga akan bersusah payah, tapi tidak dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Matilah kamu dalam keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak, engkau juga mati, tapi bukan dalam keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Bangunlah akhirat kamu siang dan malam. Jika tidak mau, engkau juga akan bekerja, tapi bukan untuk membangun akhirat, sehingga kalian akan merugi di dunia dan di akhirat. Senantiasa merenung, apakah hidup ini sudah sesuai dengan yang didakwahkan atau belum. Dakwah dengan pengorbanan, tetapi kita tidak berkorban. Mendakwahkan iman yakin, tetapi kita tidak yakin. Mendakwahkan sunnah, tapi kita belum mengamalkan sunnah. Orang akan terkesan dengan melihat kehidupan kita sehari-hari, bukan dengan ucapan kita. Senantiasa bermuhasabah terhadap diri sendiri. Apa yang didakwahkan telah wujud dalam diri atau belum. Jangan sampai orang lain mendapatkan manfaat dari apa yang didakwahkan, sementara kita tidak mendapatkan manfaat dari dakwah. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari, apakah sudah mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kegiatan sehari-hari yang dilakukan karena ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala di sana. Jika perbuatan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pertolongan dan akan bersama kita. Tunaikan dahulu apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelesaikan segala masalah infiradi kita. Syarat seseorang makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah muhafiz, yaitu menjaga amal tepat pada waktunya. Kemudian istiqomah dan dengan istimror. Istiqomah dengan istimror. Kemudian sabaqiyah, mendahulukan amal dan takaza, dan tawadu, merasa diri menjadi orang kecil. Senantiasa menganggap bahwa orang lain lebih baik daripada diri sendiri, sehingga kebaikan orang lain akan datang kepada kita. Apabila melihat kekurangan orang lain, kelak keburukan orang itu akan terbentuk dalam diri. Jangan menyelidiki niat orang lain. Mencari kelemahan orang lain adalah ikhtiar, dan ini adalah usaha yang haram. Mencari kesalahan dan kelemahan diri adalah islah, dan hal ini adalah perkara yang wajib. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan hidayah dan menjadi asbab hidayah kepada orang-orang yang senantiasa menjaga niat islah diri di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, orang yang salah niat, maka tidak ada janji Allah Subhanahu Wa Taala baginya. Hewan apabila ditarbiyah akan memberikan manfaat kepada manusia, sekalipun hewan itu buas.
Namun jika dibiarkan akan menjadi liar sehingga mengakibatkan banyak kerugian, seperti lembu dan sapi. Jika ditarbiyah akan bermanfaat membajak sawah dan menghasilkan susu. Kuda bermanfaat sebagai kendaraan, anjing sebagai penjaga rumah, monyet menjadi pemanjat kelapa, gajah, harimau, ular, bahkan seekor ikan lumba-lumba jika ditarbiyah menjadi pemain sirkus sehingga berkhidmat kepada manusia. Apalagi manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk kejadian yang paling sempurna. Jika manusia ditarbiyah, maka ia akan hidup mulia yang derajatnya melebihi malaikat. Namun jika dibiarkan, maka manusia akan menjadi hina yang kehinaannya melebihi setan. Hati manusia ibarat sebidang tanah lapang. Bila dibiarkan tidak digarap, akan tumbuh rerumputan dan hewan-hewan seperti kambing, sapi, dan kerbau akan datang merumput. Apabila dibiarkan terus-menerus akan tumbuh semak belukar dan jenis hewan yang datang pun bertambah banyak seperti serangga, ular, tikus, dan sebagainya. Dan jika terus dibiarkan akan berubah menjadi hutan belantara yang menjadi tempat tinggal hewan buas. Maka muncullah sifat-sifat hewan pada diri manusia seperti sifat hewan ternak, bangun, tidur, mencari makan, kumpul-kumpul, kawin, lalu tidur lagi. Tidak peduli kepada saudaranya walaupun saudaranya disembelih. Sifat semut mampu mengangkat benda yang lebih berat dan lebih besar dari tubuhnya, mengumpulkan harta sampai ia mati, tertimbun oleh hartanya sendiri. Sifat tikus menggerogoti apa saja yang dia inginkan. Sifat ular melilit mangsanya lalu menelannya bulat-bulat. Sifat anjing menjilat siapa saja yang memberinya makan. Sifat harimau, mereka mencari dan menindas yang lemah, membunuh kemudian memangsanya. Hari ini makan apa, besok makan di mana, lusa makan siapa. Sifat babi selalu berkubang di tempat yang kotor, bahkan memakan kotorannya sendiri. Jika ekornya ditarik akan maju ke depan, dan jika didorong akan mundur ke belakang. Sifat burung merak suka memamerkan keindahan tubuhnya.